beberapa orc tampan menemukan seekor kuda tua yang hilang. Salah satu dari mereka melemparkan tali, dan kuda tua itu mulai meronta dengan keras. Mereka gagal mencuri kuda itu tertangkap tanpa berpikir. Dan ada hutan hitam, tidak ada yang bisa mereka andalkan. Setelah kuda tua itu lolos secara kebetulan, dia mengendus-endus hidungnya sepanjang jalan, seolah sedang mencari sesuatu. Tidak lama kemudian, dia mengikuti bau tersebut ke sebuah gua. Gua tersebut dipenuhi sisa-sisa orang mati, namun Lau Ma menemukan seorang pria di sini. Pria bernama Isildu ini adalah pemilik kuda tua tersebut. Dengan bijaksana, dia membantu tuannya menjilat sutra laba-laba dari tubuhnya. Namun saat ini, cairan tak dikenal terus menetes ke atas kepala Isildu. Melihat ke atas, dia melihat bagian atas gua itu tertutup bola-bola padat. Pada saat ini, kuda tua itu melompat ketakutan, dan beberapa laba-laba kecil seukuran telapak tangan muncul di sekelilingnya. Ternyata inilah gua Pansi yang legendaris. Pada saat kritis, Isildu melihat setengah orc di depannya, dia langsung menghunus pedang lawannya, namun pada detik berikutnya, tanpa diduga, orc itu tiba-tiba hidup kembali, dan mereka berdua langsung bertarung. Para orc memiliki kekuatan yang jauh melampaui manusia, dan Isildur segera ditembaki, tidak mampu melawan. Namun, pertarungan antara keduanya menarik Raja Babi, yang diam-diam muncul di belakang para orc, mengambil keuntungan dari ketidaksiapan para orc, dia melompat langsung di kepala orc dan membuka tutup Tianling lawan dalam sekejap. Setelah melihat ini, Isildur dengan cepat berbalik untuk mengambil pedang yang jatuh. Pada saat kritis, dia menyerang balik dengan pisau. Raja Babi buru-buru bersembunyi kesakitan, dan area sekitarnya menjadi sunyi senyap untuk sesaat. Dia tidak tahu bahwa Raja Babi diam-diam muncul di belakangnya, memanfaatkan ketidaksiapannya, dan melemparkan pria itu ke tanah. Untung saja Isildur menahan taring Raja Babi dengan sekuat tenaga saat kedua kubu menemui jalan buntu. Isildur melihat momen yang tepat, mengambil pedang di sampingnya dan menikam kepala Raja Babi, yang langsung membunuh Raja Babi. Raja Babi itu bodoh. Isildur mengambil kesempatan itu untuk segera naik ke atas kudanya, dan Raja Babi mengejar diri. Sayangnya, sudah terlambat, dan makanan lezat di mulutnya hilang begitu saja, membuatnya menangis karena marah. Isildur adalah anggota ekspedisi ke Numenor musim lalu. Para orc meledakkan gunung berapi dan mengalahkan pasukan ekspedisi, dan dia dilupakan di sini oleh tentara. Setelah melarikan diri dari Gua Pansi, dia berjalan ke sebuah camp yang berisi semua mayat manusia. Saat dia sedang memeriksa truk, dia diserang dan ditusuk oleh seorang wanita yang bersembunyi di bawah truk bahwa dia pikir dia telah bertemu dengan orc yang membakar, membunuh, dan menjarah di mana-mana. Kemudian wanita itu membalut lukanya. Setelah mengetahui bahwa wanita itu bernama Astrid, dia mencari tunangannya, sehingga keduanya memutuskan untuk pergi bersama. Lanan, mereka bertemu dengan lelaki tua Astrid yang terluka, dan mengingatkannya untuk tidak mendekat, tetapi Isildur yang baik hati tidak dapat mendengarkan. Setelah mengetahui bahwa lelaki tua itu telah diserang oleh para orc, dia memutuskan untuk memberikan lelaki tua itu beberapa makanan untuk dimakan. Saat dia menyerahkan makanan itu kepada lelaki tua itu, dia melihat tanda Trisula di lengannya. Dia diam-diam berteriak di dalam hatinya. Benar saja, lelaki tua itu langsung mengambil kapak di sampingnya dan memberikannya kepadanya. Beberapa pria kekar juga melompat keluar dari kereta, dan keduanya segera ditundukkan. Tepat ketika lelaki tua itu hendak mengambil tindakan, sebuah busur dan anak panah tiba-tiba ditembakkan ke lengan lelaki tua itu, dan kemudian busur dan anak panah itu ditembakkan satu demi satu. Kemudian sebuah kulit melompat keluar dari hutan, dan peri hitam tampan itu memecahkannya geng dengan 3 pukulan dan 2 tendangan. Melihat hal ini, perampok yang tersisa segera melarikan diri dengan menunggang kuda. Seorang perampok tidak lari jauh karena dia tidak menyanjungnya, jadi dia mengambil kotak makan siang tanpa lari jauh, dan peri hitam yang menyelamatkan mereka adalah Arondir. Saat mereka bertarung melawan pasukan orc musim lalu, mereka bertarung berdampingan. Kemudian Isildur hendak menemukan kuda tua kesayangannya, namun Arondir memberitahunya bahwa ada ribuan bandit di sini, dan tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Kudaku, aku tidak bisa meninggalkannya karena itu adalah urusanmu sendiri yang sepertinya sebaiknya kamu urus sendiri.